kita akan mencoba mendiskusikan materi terkait jumlahan Riemann dari suatu fungsi. Misalnya sekarang teman-teman memiliki fungsi dengan sketsa seperti yang saya tampilkan pada gambar berikut. Ini misalnya sumbu X dan sumbu Y-nya sekarang. Ini sumbu X, di sini misalnya sumbu Y. Kemudian teman-teman punya fungsinya, misalnya fx, grafiknya seperti ini. Mungkin bisa lebih panjang lagi biar nanti jelas ya. Fx misalnya seperti ini fx-nya. Kemudian fx ini kita punya selang yang akan kita cari jumlah Riemann, misalnya di sini A, di sini selang ujungnya B. Nah, pertama terkait jumlahan Riemann, teman-teman harus melakukan partisi dulu. Jadi dari A sampai dengan B, dari sini, nah ini selangnya kita partisi dulu menjadi beberapa bagian nanti. Taruhlah kita mau ambil berapa? 5 bagian misalnya. Berarti ini kita bagi 5. Misalnya saya ambil partisi seperti ini. 1, 2, kemudian yang ketiga mungkin sebesar ini. Kemudian yang keempat, nah ini terakhir 5 di ujung sini. Jadi jika teman-teman hitung nanti, A ini identiknya nanti kita simbolkan X0, kemudian di sini X1, X2, X3, X4, dan yang paling ujung B itu pasti menjadi X yang terakhir, Xn. Kalau di sini N-nya tadi kita partisi 5, ya di sini X5. Nah, kemudian pada setiap selang partisi tersebut, misalnya teman-teman pilih titik sampel. Jadi ini kita kan punya 5 selang partisi. Tadi ada 1 di sini, ini yang pertama, kemudian 2, di sini 3, kemudian 4, dan ini yang terakhir, kelima di sini. Nah, pada setiap selang itu teman-teman bisa milih titik sampel nanti. Misalnya kita pilih yang di sini, misalnya di sini, di tengah. Kemudian untuk selang yang kedua dari X1 sampai X2, saya pilihnya misalnya di ujung. Karena dia titik sampel nanti terserah ya kita mau letakkan di mana boleh. Kemudian misalnya yang di ketiga kita pilih di tengah lagi. Yang keempat di sini saya pilih sekarang misalnya di ujungnya ujung kiri. Kemudian yang kelima saya pilih misalnya ujung kanan di sini. Nah, masing-masing titik sampel ini akan menentukan tinggi dari suatu poligon. Nah, jadi misalnya sekarang teman-teman lihat titik selang ini titik sampel yang pertama di sini, biasanya simbolnya begini, X1 dikasih bar atau mungkin dikasih tanda bintang begitu ya, star begitu. Ini titik sampel kedua dari selang kedua, ini titik sampel ketiga, 3, ini kemudian titik sampel keempat, kemudian yang di sini tadi yang kita pilih ini misalnya titik sampel kelima. Titik sampel kelima di sini. Nah, kemudian masing-masing titik sampel itu menyatakan tinggi suatu poligon. Nah, poligonnya nanti tingginya sampai dengan nilai fungsi tersebut. Jadi misalnya X1 di sini, maka tingginya poligon berarti sampai sini X1-nya. Untuk titik sampel kedua yang ini berarti tingginya sampai sini. Titik sampel ketiga berarti tingginya sampai sini. Titik sampel keempat di sini tingginya ya. Nah, sampai sini, kemudian titik sampel kelima nih yang ujung. Di sini tingginya sampai di sini. Nah, kemudian masing-masing menentukan satu buah poligon. Jadi, misalnya titik sampel pertama berarti menentukan selang pertama itu tingginya sejauh yang di sini tadi. Selang pertama itu dari sini sampai sini tadi
Nah, berarti tingginya sampai sini untuk selang pertama. Ini selang pertama. Poligon yang pertama. Kemudian poligon yang kedua itu di selang kedua di sini tadi tingginya sejauh yang kedua. Berarti di sini yang jadi patokan tinggi kita tarik ke sini. Kemudian poligon yang ketiga di sini tadi sejauh ini, nah yang paling lebar tadi tingginya ditentukan oleh di sini. Berarti ini begini nanti. Kemudian titik sampel keempat ini berarti poligon yang di sini yang keempat dari X3 sampai X4 itu tingginya ditentukan oleh ini ya, sampel X4 ada di sini berarti tingginya di sini. Ini menentukan keempat. Nah, lurus keempat menjadi persegi begini ya poligonnya, persegi panjang maksud saya. Nah, kemudian di poligon kelima tingginya sesuai X5 ini, berarti tingginya ini tadi. Nah, jadi teman-teman sekarang punya berapa ini? 5 buah persegi panjang. Nah, luas dari jumlahan luas seluruh persegi panjang inilah nanti yang akan menjadi jumlahan Riemann dari suatu fungsi. Jadi yang pertama nanti jumlahan Riemannnya berarti biasanya jumlahan Riemann itu ini nanti ya. Didefinisikan jadi yang pertama berarti nilai dari fx. Ini sampel pertama xx1 ini tadi tingginya kan sekian. Tingginya saya beri warna apa ya, hitam aja ya. Ini tingginya. Nah, ini yang pertama. Lebarnya kan sekian nanti. Lebarnya berarti dikalikan x1 dikurangi dengan x0. Kemudian jumlahan yang kedua, berarti nilai fungsi tingginya kan dari ini tadi ke atas, x2-nya, x2 star, kemudian dikali dikali selisih selangnya yang kedua di sini, x2 dikurangi x1. Ditambah nanti jumlahan yang untuk poligon ketiga, X3, kemudian di sini berarti X3 dikurangi X2, panjangnya berapa, jadi ini tuh, ini kan jadi apa namanya, panjang, ini lebarnya, ini panjang, ini lebar, ini panjang, ini lebar, sampai nanti teman-teman punya keempat dikalikan dengan X4 dikurangi X3 ditambah yang terakhir nanti Fx 5 di sini X5 dikurangi X4. Nah, ini adalah jumlahan Riemann dari fungsi f pada selang A sampai B dengan partisi tadi. Mulai dari A, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, nanti bisa kita tulis jumlahan Riemann ini menjadi ya, jumlahan Riemann nanti kalau teman-teman tuliskan bisa jadi sigma karena ini penjumlahan ya. Penjumlahan, kemudian I-nya berjalan dari 1 sampai N tergantung nanti poligonnya kalian bentuk berapa. Kalau di contoh yang kita diskusikan ini tadi ada 5 ya. Ini poligon 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 1 sampai N-nya berapa, kemudian Fx dari titik sampel di setiap partisi, kemudian di sini panjang partisi, berarti Xi dikurangi Xi min 1. Nah, ini adalah rumus dari jumlahan Riemann untuk suatu fungsi f pada partisi AB, di mana nanti AB-nya dipisah-pisah dari X0, X1, X2, X3 sampai terakhir nanti Xn di sini. Panjang selang untuk setiap partisi yang ada di sini tadi. Misalnya partisi ini ya, yang di sini tadi biasanya juga seringkali disimbolkan dengan delta Xi begini untuk menyatakan panjang interval atau panjang selang di partisi kesekian. Jadi misalnya untuk partisi pertama berarti ini panjang delta X1 ya. Ini delta X1 dari sini sampai sini, ini delta X2,
delta X3, kemudian delta X4, dan yang terakhir di sini nanti delta X5. Jadi seringkali jumlahan Riemann nanti rumusnya yang di sini akan ditulis sebagai delta X ke I. Contohnya sekarang di sini teman-teman diminta menghitung jumlah Riemann fungsi f(x) sama dengan 2x min 1, ini fungsinya, pada selang 0 sampai dengan 2, selang tutup 0 sampai dengan 2, kemudian partisinya di sana diberikan 0, setengah, 1, 1 setengah, 2. Artinya nanti dia terpartisi menjadi berapa? Di sini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini menjadi 4 partisi. Kebetulan panjangnya berarti sama. Dari sini setengah, dari sini setengah, dari sini panjangnya setengah, dari sini panjangnya juga setengah. Nah, kemudian titik-titik sampelnya itu berupa ujung kanan setiap selang interval partisi. Artinya nanti untuk titik sampel yang pertama begini, berarti ujung kanan dari 0 sampai dengan setengah, berarti nanti setengah dia. Kemudian titik sampel yang kedua berarti nanti dari setengah, di sini ya, setengah sampai 1, berarti nanti titik sampelnya 1. Kemudian yang ketiga nanti titik sampelnya berarti 1 setengah. Kemudian yang keempat nanti titik sampelnya 2. Nah, dari sini kemudian teman-teman nanti berarti tinggal menghitung jumlahan Riemann-nya, berarti diberikan oleh jumlahan Riemann-nya diberikan F-nya nanti berarti F ketika setengah. Nah, dikalikan panjangnya, panjang selang pertama dari 0 sampai setengah berapa? Ini dari yang pertama kan selang di sini 0 sampai setengah, berarti delta XI itu ya, delta XI-nya berarti setengah juga. Nah, kemudian ditambah yang kedua, berarti nilai fungsi ketika 1 dikali panjang yang kedua dari setengah sampai 1, nilainya juga setengah. Kemudian yang ketiga berarti F dari 1 setengah dikalikan pula dengan setengah, dan yang keempat F2 ya, dikalikan dengan panjang selangnya juga setengah. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman hitung F-nya fungsinya 2x min 1. Berarti kalau X-nya saya ganti setengah, berarti 2 kali setengah dikurangi 1. Nanti teman-teman hitung di sana hasilnya menjadi 0 ya, di sini ya. 0 dikali setengah ditambah 1 kali 2, di sini 2 dikurangi 1 ya. Berarti di sini 1 dikali setengah juga ditambah ketika 1 setengah, berarti menjadi 2 ya, dikalikan setengah, kemudian ketika F2 di sini tergantikan 2, berarti 4 kurangi 1 ya, 3 dikalikan setengah. Jadi hasilnya 0 ditambah setengah ditambah 1 ditambah berapa nih, 3 kali setengah, 3/2 ya, berarti 1,5. Nah, tinggal kita jumlah, berarti hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah nilai jumlahan Riemann dari yang dimaksud pada soal. Sekarang kita kembali pada jumlah Riemann. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa sebenarnya luas daerah yang ada di bawah kurva fx ini tadi, dari A sampai dengan B, itu bisa kita dekati dengan jumlahan poligon-poligon. Namun jika diperhatikan memang bagian atas sini, jika poligonnya misalnya ini tadi cuma 5, nah ini masih ada error atau apa, luas yang sebenarnya belum terhitung. Sementara di bagian sini justru malah luas yang tidak perlu dihitung jadi ikut terhitung tadi. Nah, jika teman-teman membuat poligon di sini, semakin
banyak poligonnya karena tadi cuma 5. Jadi misalnya tadi poligonnya itu kita buat semakin mepet begini, ada banyak sekali poligon, tak hingga banyak. Berarti nanti error-error dari luas yang tersisa atau mungkin yang sebenarnya tidak perlu dihitung itu justru akan semakin kecil. Nah, jadi semakin banyak poligonnya, errornya ini akan semakin kecil, bahkan nanti bisa mepet pas benar-benar berada di bawah kurva. Nah, inilah nanti yang menjadi modal kita untuk membawa kita ke dalam konsep integral tertentu. Jadi nanti jika teman-teman perhatikan, ini nanti jumlahan rimanya kita bisa bikin tak hingga banyak. Oh, sorry, ini nanti kita pakai ya. Di sini kita hapus yang sampai 4 ini ya. Nah, kemudian di sini nanti juga titik-titik sampelnya itu kan kalau di sini ada 5. Nah, nanti bisa kita buat tak hingga banyak. Nah, berarti nanti teman-teman punya bagian A di sini adalah X0, kemudian terakhir B-nya ini adalah X ke N. Nah, N-nya ini karena kita buat tak hingga banyak ya nanti akan ada banyak poligon. Ini berarti nggak cuma 3, 4, 5 ya, tapi ada banyak sekali poligon di sini terpilah-pilah. Nah, berarti nanti kemungkinan error-error di sini juga akan hilang karena dia makin mepet mendekati kurvanya. Jadi ini bisa mepet penuh dengan kurvanya. Yang ini juga nanti poligon-poligonnya akan semakin mendekati di bawah kurva. Nah, berarti nanti teman-teman bisa punya ini ada banyak sekali partisi-partisi di sini. P-nya itu dimulai dari A itu sama dengan X0, kemudian nanti X1, X2, tak hingga banyak, sampai terakhir nanti adalah Xn yang sama dengan B. Kemudian kita definisikan norma P itu adalah panjang dari selang partisi terpanjang. Jadi misalnya di sini dari yang paling maksimal antara X0 ke X1 ini panjangnya berapa, X1 ke X2, X2 ke X3, sampai terakhir nanti Xn-1 sampai Xn. Nah, itu berapa yang paling panjang itu disebut dengan norma P. Jadi maksimal dari atau maksimum dari ini ya, antara Xi dikurangi Xi min 1. Nah, ini akan berjalan dari 1, 2, sampai dengan N. Nanti yang paling maksimal berapa. Nah, sehingga nanti jumlahan rimannya ini akan berubah. Ini, jika teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai dari, ini fx-nya, saya pindah ya, ini fx. Jika nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai ini, I-nya berjalan dari 1 sampai N, fxi star ini atau xi bar ini adalah titik sampelnya. Nanti setiap selang tetap punya titik sampel begitu ya, bisa dimanapun letaknya. Delta xi. Nah, karena n-nya itu ada tak hingga banyak, berarti nanti kita bisa hitung limit n menuju tak hingganya. Nah, jika sampai limit ini ada, maka dikatakan f ini terintegral tertentu dari A sampai B. Jadi ini adalah definisi integral tertentu fungsi f, integral tertentu f dari A sampai dengan B. Jadi jika sampai limit ini ada. Nah, dengan kata lain sebenarnya kalau limitnya itu ada atau nanti kita bisa hitung n-nya itu menuju ke tak hingga. Jadi jika n-nya ini menuju tak hingga artinya poligonnya akan semakin banyak, berarti nanti jarak antar partisi atau selisih apa ini? Selangnya di sini ya, selang-selang ini jarak interval selang di sini otomatis akan semakin mengecil. Jadi nanti dengan kata lain, norma P atau maksimal dari jarak antar partisi ini juga semakin mengecil. Jadi dengan kata lain, ini bisa teman-teman hitung menjadi norma P menuju 0, karena nanti kalau
tadi ya, n-nya menuju tak hingga, maka panjang selang ini pasti semakin mengecil. Nah, yang termasuk yang maksimal pun pasti nilainya akan semakin kecil. Jadi, limit n menuju tak hingga itu setara dengan limit norma P menuju 0 sigma I dari 1 sampai n f xi star atau titik sampelnya xi tadi dikalikan dengan panjang masing-masing selang. Jadi kalau limit ini nanti ada, maka dikatakan fungsi f tadi terintegral tertentu dari A sampai dengan B.